Chapter 304. Zona Melanggar Hukum 1. Hal pertama yang saya kenali adalah ledakan. Tanah itu berbalik dan pilar api merah melonjak ke udara. Saya melihat api menembus dinding pelindung dan membentang ke segala arah. Aether bergerak sebelum aku bisa berpikir. Itu membentang ke arah api sebelum berubah menjadi barikade tebal yang menghentikan api menyebar. Ledakan berhenti, tapi ini hanya permulaan. Koong. Bumi bergetar hebat, diikuti oleh gerakan kerak bumi yang besar. Di mana-mana aku bisa melihat, bumi mulai meluncur seperti ular. Tiba-tiba, pintu raksasa muncul di tengah tanah yang ditransformasikan. Itu adalah pintu logam persegi panjang. Wow, Yoyonha bersandar padaku, berayun-ayun dari gempa. Saya membuat pijakan dengan Aether dan berdiri di atasnya dengan dia. Sekarang dalam posisi yang lebih stabil, Yoyonha mengeluarkan batu kering rasa malu dan mengalihkan pandangannya ke sisi lain. Apa itu? Saya tidak punya ide. Bahasa rahasia yang tidak bisa saya mengerti melayang di sekitar pintu misterius. Adegan yang agak aneh. Hati-hati aku melihat simbol. Menafsirkan tanda dengan hadiah, observasi dan membaca. Langkah pertama untuk Demon Transformasi Realm, erosi. 30 hari tersisa hingga pintu ke dunia setan terbuka. Petik 2. Sepertinya hal-hal buruk akan terjadi ketika pintu itu terbuka, kata Yoyonha dengan cemberut, meskipun aku tidak yakin apa itu. Diamlah saat aku menafsirkan rune. Apa? Wajah Yoyonha berubah menjadi cemberut. Saya mengabaikannya dan melanjutkan dengan interpretasi. Ini adalah gerbang Realm Iblis yang meningkatkan laju transformasi Realm Iblis dari tanah di sekitarnya. Ini adalah gerbang Realm Iblis yang meningkatkan tingkat Demon Realm transformasi dari tanah di sekitarnya. Saya berbicara dengan suara keras sehingga Yoyonha bisa mendengar. Dia tampak lebih nyaman sekarang. 30 hari dari sekarang, pintu tantangan akan terbuka. Sebanyak 200 orang dapat bangkit menghadapi tantangan. 30 hari dari sekarang, pintu tantangan akan terbuka. Sebanyak 200 orang dapat menghadapi tantangan ini. Petik 2. Jika penantang menang, pintunya akan hilang selamanya. Namun, jika para penantang dikalahkan, pintu akan terbuka sepenuhnya dan iblis akan turun. Pintu masuk pertama dilayani, pertama. Saat saya menyelesaikan penafsiran, setan tiba-tiba bangkit dari bumi yang berubah. Mereka tampak mirip dengan manusia kecuali tanduk di kepala mereka, seperti iblis yang saya lihat di Menara Harapan. Petik 2. Gerbang Alam Setan. Nama itu terdengar asing. Gerbang Alam Setan, Gerbang Alam Setan. Saya terus mengulanginya di dalam kepala saya. Lalu tiba-tiba saya ingat. Ini. Gerbang Alam Iblis adalah di antara pengaturan yang telah saya buang. Itu sangat berbeda dari erosi biasa. Saya pergi jeda sebelum saya bisa menggunakannya, tetapi saya tahu pasti bahwa dunia baru dan tantangan sedang menunggu di dalamnya. Itu akan menjadi batu loncatan yang sempurna untuk akhir yang tak terlupakan. Ini apa? Tidak apa-apa. Petik 2. Saya menggelengkan kepala pada pertanyaan Yoyonha. Aku hanya ingin mengatakan, semua informasi yang baru saja aku katakan, pastikan untuk menyimpannya untuk dirimu sendiri. Saya tidak ingin semua jin memasuki gerbang 30 hari dari sekarang. Petik 2. Tentu saja, Anda pikir saya tidak tahu itu. Petik 2. Yoyonha mengangkat bahu, sedikit tersinggung. Tapi aku sudah mendengar semua yang kamu katakan. Tiba-tiba, saya mendengar suara Jin Sahyuk. Terkejut, aku menoleh ke samping, dan di sanalah dia, Jin Sahyuk, seperti yang diharapkan. Jin Sahyuk menatapku dan Yoyonha dan menyeringai. Aku pasti akan menjadi salah satu dari 200 penantang. Petik 2. Saya benar-benar sadar diri karena Yoyonha. Saya harus berpura-pura bahwa saya belum pernah melihat Jin Sahyuk sebelumnya dalam hidup saya. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia adalah mantan komandan kesatria Krevon, kata Yoyonha. Anda benar, kataku dengan anggukan. Ini konyol. Jin Sahyuk mulai menggali ke dalam sakunya. Pada saat yang sama, saya mendengar langkah kaki keras dari kejauhan. Para pahlawan mungkin sedang dalam perjalanan ke sini. Apa yang dia lakukan? Yoyonha menatap Jin Sahyuk dengan mata ragu-ragu. Jin Sahyuk menatapku melalui kaca pembesar. Tunggu. Kaca pembesar. Hei, berhenti. Aku meregangkan Aether ke arah kaca pembesar, tapi... Ledakan. Itu hancur berkeping-keping sebelum Aether bisa mencapainya. Kuak. Potongan kaca jatuh di tanah. Sial. Saya tidak tahu mengapa kaca pembesar tiba-tiba pecah. Mungkin Jin Sahyuk memecahkannya, atau mungkin itu pecah secara alami. Tapi saya tahu satu hal pasti. Petik 2. Jin Sahyuk itu pasti melihat sesuatu. Matanya yang melebar dan ekspresinya yang linglung memberitahuku begitu. Tetapi saya tidak punya waktu untuk bereaksi. Hei, apa yang terjadi di sini? Saya pahlawan tingkat menengah tinggi Kim Wajung dari Pencipta Suci Rahmat. Petik 2. Segera, ratusan pahlawan dan wartawan berdatangan, dan saya mengalihkan pandangan dari Jin Sahyuk selama sekitar 1 detik. Sial. Dan Jin Sahyuk sudah pergi. Jantung Pandemonium, gedung rombongan Chameleon.
Petik 2. Permintaan, katamu. Keesokan harinya, bos menerima telepon dari Kim Ha-jin. Dia memberitahunya tentang keputusannya menerima permintaan atas nama Fenrir milik Geronimo. Ya, aku dipekerjakan sebagai pengawal. Pengawal, itu masuk akal mengingat betapa berbahayanya pandemonium. Itu jauh lebih besar dan jauh lebih brutal daripada yang bisa dibayangkan oleh warga sipil manapun. Apakah kamu menuju ke barat? Awalnya, pandemonium dimulai di dataran Mongolia. Namun, karena Jin-Jin mendapatkan semakin banyak kekuatan, wilayah itu membentang melampaui Xinjiang hingga Kazakhstan. Ya, ke Kazakhstan. Bos mengangguk, pandangannya tertuju pada layar TV. Munculnya, gerbang alam iblis di daerah perbatasan Provinsi Hamgyong Utara telah mendorong asosiasi untuk menyerukan pertemuan darurat. Laporan, transformasi rilem iblis di Provinsi Hamgyong Utara sedang berjalan lancar. Daripada beritanya, bos lebih fokus pada Kim Ha-jin dan Jin Sahyuk. Meskipun hanya sesaat, bos melihat mereka berdua bersama di layar. Petik 2. Apakah kamu pergi sendiri? Ya, ini sangat rahasia. Petik 2. Dia tidak mengatakan apa-apa. Namun saat ini, imajinasinya mulai liar. Kim Ha-jin melanjutkan. Maaf karena saya sangat sibuk akhir-akhir ini. Tetapi hadiah saya seharusnya sudah tiba di sana sekarang. Bos, apakah Anda belum mendapatkannya? Hadiah. Bos mengangkat alisnya. Iya nih, pakaian dan jubah. Saya tidak mendapatkan. Saat bos menggelengkan kepalanya, dia tiba-tiba teringat kejadian aneh semalam. Jain mengenakan gaun dan jubah yang belum pernah dilihat bos sebelumnya. Ketika bos bertanya kepadanya tentang mereka, Jain, jelas terkejut, telah menjawab, bukan apa-apa. Apakah dia benar-benar? Bos merasakan kemarahan di hatinya. Tampaknya Jain mencuri mereka. Ah, Jain, lagi, saya tidak percaya ini. Petik 2. Jadi ini bukan pertama kalinya Jain melakukan sesuatu seperti ini. Kenapa aku tidak memperhatikan sebelumnya? Bos bertanya-tanya. Segera, dia menyadari bahwa Jain harus menggunakan kemampuannya untuk menyamar sebagai dirinya sendiri. Jain, bos bergumam pada dirinya sendiri, beraninya kau menghinaku, bosmu. Bos mengepalkan tangannya. Bos, aku menutup telepon. Begitu dia menutup telepon, bos memanggil Jain. Tangannya gemetaran karena marah, tetapi dia berusaha tetap tenang. Dia tahu bahwa sedikit pun kemarahan akan cukup untuk mengusir Jain. Hei, bos gelombang, ada apa gelombang? Syukurlah, Jain langsung mengambilnya. Jain, di mana? Kuhum. Bos menelan ludah dengan gelisah dan tersenyum. Dia merasa perlu berpura-pura baik untuk memikat Jain. Di mana kamu gelombang? Hah? Jain belum pernah melihat bos tersenyum dan berbicara dengan hangat. Sedikit bingung, Jain mulai tergagap. Saya di Paris untuk pesta. Kenapa kau memanggilku? Ah, tidak ada gelombang, aku hanya ingin tahu gelombang kapan kamu pulang gelombang. Tanda hubung. Tapi Jain merasa waspada dengan sikap bos yang terlalu ramah. Seperti pepatah lama, terlalu banyak air menenggelamkan penggilingan. Dari sisi lain jam tangan pintar, Jain bertanya dengan hati-hati. Bos, apakah kamu, kebetulan, mencari tahu? Di bawah langit malam yang diterangi bulan purnama, Yo Yonha meninggalkan rumahnya, menyembunyikan dirinya di bawah jubah dan topeng. Hanya 2 orang yang diizinkan menemaninya dalam misi rahasia tertinggi ini, sekretarisnya, Jin Se-han, dan pahlawan master peringkat, Jin Se-yeon. Keduanya sudah tiba di Pandemonium dan baru saja mengiriminya pesan yang mengatakan bahwa mereka menemukan tempat tinggal. Yo Yonha sekali lagi meneliti potongan informasi yang paling penting sebelum berangkat untuk selamanya. Sama dengan entropi dimensi. X 300 juta, item paling penting saat ini. Sumber energi yang tidak diketahui. Terkubur di suatu tempat di zona tanpa hukum pandemonium. Rumor mengatakan bahwa jin dan iblis memperebutkannya. Sama dengan. Ini adalah tujuan pertamanya dan terpenting. Nama, entropi dimensi, hanya bersifat sementara, karena tidak ada yang tahu pasti apakah item ini adalah biji atau sesuatu yang sama sekali berbeda. Tapi dia tahu pasti bahwa itu adalah sumber energi yang membentang di seluruh dunia. Oleh karena itu, dia tidak bisa mengambil risiko jatuh ke tangan jin atau pengusaha lainnya. Yo Yonha percaya bahwa hanya dia, Ratu Seul, yang bisa menangani barang sepenting itu. Dengan ini, aku akan memiliki seluruh dunia di telapak tanganku. Yo Yonha mengepalkan tangannya. Saat itu, seorang pria muncul dari bayang-bayang taman. Itu, tentu saja, Kim Ha-jin. Yo Yonha menyilangkan tangannya dan berkata, kamu di sini. Ya, di mana supercar kurcaci? Petik 2. Tunggu sebentar. Yo Yonha mendekati kolam di sudut taman. Airnya sangat jernih dan ikan mas dengan gembira berenang di dalamnya. Namun, ketika Yo Yonha menekan tombol di jam tangannya, soong, sebuah platform besar naik dari dasar kolam. Wow, Anda melakukan pekerjaan yang baik menyembunyikannya. Petik 2. Supercar kurcaci, ramping dan mengkilap, sedang duduk di peron. Ini menjadi hobi saya untuk pergi berkuda setiap kali saya terlalu stres.
Saya tidak bisa mengambil risiko dicuri. Petik 2. Yo Yonha tersenyum. Ayo pergi, kalau begitu. Kanan. Kim Hajin duduk di depan dan Yo Yonha duduk di belakang. Kim Hajin segera mengaktifkan sistem konsolidasi acak. Tiba-tiba, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tidak hanya kendaraan menjadi lebih kuat dan lebih efisien, tetapi kursinya juga menjadi lebih lebar dan lebih nyaman. Petik 2. Kamu benar-benar pria misterius. Hanya itu yang bisa dikatakan Yo Yonha. Aku akan mengemudi dengan lambat, jadi mengapa kamu tidak tidur siang? Ini akan memakan waktu setidaknya 1 jam. Petik 2. Saya tidak ngantuk. Lebih penting lagi, apakah Anda selesai membaca file Yi Yeonjun? Petik 2. Kim Hajin mengangguk. Aku melakukannya. Dia lebih berbahaya daripada yang saya kira. Petik 2. Saat ini, Yo Jin Hyuk sedang dalam proses meneliti masa lalu Yi Yeonjun berdasarkan laporan Kim Hosup. Meskipun banyak penelitian belum dilakukan, apa yang dia temukan sejauh ini sudah cukup untuk membuktikan Yi Yeonjun jahat. Dia harus mendapatkan apa yang diinginkannya dengan cara apapun. Dia dan Yo Yonha serupa dalam hal itu, tetapi perbedaannya adalah bahwa Yi Yeonjun tidak peduli dengan rasionalitas maupun kepraktisan. Dia hanya mengandalkan kekerasan untuk memenuhi kebutuhannya. Petik 2. Benar. Yo Yonha dengan santai mengemukakan topik yang membuatnya tetap menyesal selama beberapa hari, pertanyaan yang sudah lama ingin dia tanyakan padanya. Kau berbohong tentang Balmung, kan? Dia harus. Bagaimana dia bisa mengenali Balmung begitu cepat ketika penilai profesional pun tidak bisa mengenalinya? Tidak, aku tidak. Tapi Kim Hajin tidak goyah. Yo Yonha merasakan kepercayaan dalam suaranya. Itu membuat hatinya terasa berat. Petik 2. Kalau begitu kembalikan. Yo Yonha menangkap lengan baju Kim Hajin dan menarik dengan lemah. Mengembalikannya. Petik 2. Kembalikan apa? Toh aku akan memberikannya pada Nayun. PF. Meskipun Yo Yonha mulai terdengar menyedihkan, Kim Hajin hanya tersenyum. Oke, bagaimana kalau kita membuatnya menjadi sewa? Saya ingin lebih banyak saham. Petik 2. Kamu sudah punya banyak. Tidak, Kim Hajin menggelengkan kepalanya dengan pahit dan berkata, aku perlu lebih banyak untuk mempersiapkan masa depan. Pandemonium, zona tanpa hukum Kazakhstan. Dalam menghadapi invasi monster baru-baru ini, sebagian besar negara-negara Asia Tengah telah menyatakan pembubaran negara. Kazakhstan adalah salah satu negara seperti itu. Namun, warisannya tetap hidup ketika umat manusia mulai menyebut zona tanpa hukum sebagai Kazakhstan, karena disitulah tempatnya. Di sini. Langit mulai memudar ketika kami tiba di zona tanpa hukum Kazakhstan, yang terkenal karena pelanggaran hukumnya. Penerbangannya tepat 1 jam. Sebelum mendarat, saya membangunkan Yo Yonha, yang tertidur di kursi belakang saat bekerja. Saya kemudian memasukkan supercar kurcaci ke dalam kantong spasial kendaraan, yang telah disiapkan Yo Yonha sebelumnya. Petik 2. Apakah kamu yakin kita berada di zona tanpa hukum? Yo Yonha bergumam dengan ragu. Untuk tanah yang penuh dengan lebih dari 3 miliar monster, semuanya tampak damai secara mengejutkan. Hanya karena ini adalah zona tanpa hukum bukan berarti semua orang bertarung 24/7. Ada lingkaran di sini. Petik 2. Gelombang aku mengerti. Karena saya sudah meneliti sebelumnya. Saya tidak butuh penjelasan Anda. Petik 2. Petik 2. A-Circle merujuk pada sekelompok jin, mirip dengan hamba setan. Semua jin yang tinggal di zona tanpa hukum adalah anggota lingkaran, baik besar atau kecil. Semuanya damai sekarang karena ada keseimbangan kekuatan antara lingkaran yang berbeda. Satu langkah tergesa-gesa bisa mengarah pada perang besar-besaran, karena menghina anggota lingkaran sama saja dengan menghina lingkaran itu sendiri. Tiba-tiba, Yo Yonha menunjuk ke kejauhan. Lihat ke sana, sepertinya mereka bahkan menjual makanan di sini. Petik 2. Aku mengalihkan pandanganku ke tempat Yo Yonha menunjuk. Babi tusuk. Sebuah kios ada di sana. Itu potongan daging besar ditempatkan pada tusuk sate kayu untuk ditampilkan. Namun, terbukti dari cara Yo Yonha meneteskan air liur, itu bukan daging biasa. Faktanya, itu adalah daging monster kelas 5 tingkat menengah, Eveli Boar. Eveli babi hutan hanya hidup di Asia Tengah, jadi tidak ada cara untuk mendapatkannya di Korea. Haruskah kita mendapatkannya? Petik 2. Baiklah, jika kamu bersikeras. Bersama-sama kami mendekati kios. Jin berwajah muram sedang memanggang daging. Saya bertanya, berapa banyak? Jin melirik saya dan menjawab, 300.000 won, atau 300 DP. Tampaknya di Pandemonium, keduanya menang dan DP digunakan secara luas. Namun, persetan itu. Petik 2. Apa? Petik 2. Yo Yonha tampak terkejut dengan kutukan tiba-tiba saya. Saya bisa dengan mudah membayar 300.000, tentu saja. Tapi seperti yang saya katakan, semua jin milik lingkaran. Jadi jika aku membiarkan yang satu ini melemahkanku, anggota lingkaran tempat dia akan melakukan hal yang sama. Dalam masyarakat jin, kelemahan dianggap dosa. Persetan itu. Penjual itu memelototiku. Meskipun dia tampak cukup mengancam, dia gagal membuatku takut.
Ya, persetan itu. Kalau begitu tersesat. Ya, tapi kamu belum menjual makanan untukku. Petik 2. Yoyonha tampak bingung. Apa yang salah denganmu? Sudah kubilang kita harus merahasiakannya, bisiknya, tetapi aku mengabaikannya. Petik 2. Apakah kamu akan membayar dalam DP atau menang? Jin akhirnya menyerah. Won. Masing-masing 70.000 won. Itu terdengar jauh lebih masuk akal. Setelah menerima diskon, saya membayar 2.500 won untuk 4 tusuk sate. 5 menit kemudian. Rasanya bahkan lebih luar biasa karena diskon. Mari kita pergi ke hotel sekarang. Petik 2. Nom, kami mengunyah daging ketika kami berjalan menuju hotel. Tempat ini jauh lebih berbahaya daripada yang kau kira. Ingatlah untuk selalu mengenakan jubah Anda. Petik 2. Ya saya tahu. Ah, ini dia. Petik 2. Akhirnya sebuah hotel muncul dalam pandangan kami. Itu adalah bangunan kayu yang lebih mirip pub daripada hotel. Nama hotel itu, Jindaes, jelas sangat murahan. Ayo pergi. Ya. Kami masuk. Kiik. Wow, ini mengejutkan. Mata kami melebar saat kami membuka pintu. Meskipun hotel tampak buruk di luar, lobi itu besar dan bahkan memiliki sebuah bar. Ada banyak pelanggan juga. Mari kita pergi. Baik, mereka mengatakan kamar 303. Petik 2. Yoyonha dengan cepat melewati lobi. Namun, saat dia hendak menginjakkan kaki di tangga, aku melihat seorang pria duduk sendirian di meja sudut. Saya tidak tahu mengapa, tetapi dia menonjol bagi saya. Dia memiliki rambut acak-acakan dan jenggot lebat. Saat itu, sinar matahari pagi merembes melalui jendela dan menyinari wajah pria itu. Petik 2 tanda seru petik 2. Segera rambut saya berdiri. Pria yang bersandar di jendela, saya tidak yakin apakah dia mabuk atau hanya mengantuk. Saya telah melihatnya sebelumnya melalui mata Spartan dan juga dalam sketsa komposit. Itu adalah Yi Yeonjun.